Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak yang bertanya kepada saya, Dr. Rizky, bagaimana program yang sesungguhnya atau tugas dan fungsi DPRD berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Jadi dalam video ini saya akan menjawabnya. Jadi kita akan bahas satu persatu. Kebetulan saya pernah menjadi anggota DPRD di Kabupaten Serdang Bedagai untuk periode 2019 sampai 2024. Nah, tentunya banyak hal yang saya lalui karena fungsi DPRD itu ada 3. Yang pertama, dia fungsinya legislasi, bagaimana melahirkan peraturan daerah, tentunya membahas bersama dengan pemerintah. Peraturan daerah itu tujuannya untuk melindungi masyarakat, ya, terutama perda-perda yang dibutuhkan oleh masyarakat karena melihat situasi dari sisi wilayah. Tugas yang kedua dari DPRD sendiri yaitu e-budgeting. Bagaimana duduk bersama dengan pemerintah daerah membahas anggaran yang prioritas, baik itu untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, atau kebutuhan-kebutuhan lain yang mendasar, tujuannya adalah untuk kepentingan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah pengawasan. Jadi DPRD itu mengawasi kinerja dari pemerintah daerah. Jadi kolaborasi dan sinergitas antara DPRD dan pemerintah daerah harus terbangun. Jadi kalau kita bicara tugas dan fungsi DPRD, tentunya ada secara teknis di bawah peraturan perundang-undangan yang berlaku, ada juga dari sisi politis. Sisi politis itu membangun chemistry antara DPRD dengan pemerintah daerah. Kalau itu sudah terbangun, insya Allah apa yang dicita-citakan untuk mencapai sebuah visi dan misi di kabupaten tersebut atau kota tersebut, insya Allah bisa terwujud. Lalu kalau kita bicara tentang sinergitas yang sesungguhnya, jadi kalau kita bicara tugasnya pemerintah daerah, tugasnya DPRD, secara peraturan perundang-undangan yang berlaku di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, tentunya antara DPR dan pemerintah daerah itu harus berjalan bersama, berjalan beriringan. Jadi kita lihat kebutuhan masyarakat seperti apa. Kalau dari sisi pendidikan misalkan, bagaimana fasilitas sekolahnya dibenerin, ya, disempurnakan, baik itu kualitas sumber daya manusia gurunya, maupun target visi dan misi dari kabupaten kota tersebut juga harus bisa terukur. Ini yang harus dilakukan. Dari sisi kesehatan juga seperti itu, bagaimana kita memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal, baik dari vaskes primer, dari puskesmas, maupun ke vaskes lanjutan atau rujukan ke rumah sakit daerah. Jadi ini harus berkolaborasi. Nah, pemerintah daerah dinakodai oleh bupati atau wali kota, tidak bisa juga sendiri. Dia harus dibantu oleh para OPD terkait. Ada dinas pendidikan, ada dinas kesehatan, dan dinas-dinas yang lain. Tentunya juga orang-orang yang menduduki satu jabatan strategis, satu jabatan politis tersebut harus orang yang memang paham dengan bidangnya. Terkadang kalau kita melihat banyak orang-orang yang tidak paham dengan bidangnya. Kalau saya mengatakan ABS, asal Bapak senang, hanya melaporkan yang baik-baik saja, namun kenyataannya juga tidak sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini yang terjadi fakta di lapangan. Jadi saya melihat, ya, salah satu contoh provinsi yang saat ini sedang berbenah itu Provinsi Jawa Barat. Jadi Pak Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi atau Pak Deddy Mulyadi itu sekarang membuat gebrakan yang menurut saya itu sangat luar biasa. Dan ini bisa dicontoh oleh pemerintah daerah yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Bukan hanya gubernurnya saja, tapi didukung oleh bupati dan wali kota maupun masyarakat. Jadi kalau ini sudah berkolaborasi dan juga dengan DPR, ya, tentunya, ya, berkolaborasi, insya Allah ini akan bisa mencapai target Indonesia Emas tahun 2045. Tapi kenyataan yang kita lihat di lapangan sekarang, banyak sekali pemerintah, ya, banyak sekali pejabat-pejabat, oknum-oknum pejabat yang melakukan hal-hal yang kurang baik kepada masyarakat, tidak sesuai aturan, mengatasnamakan aturan kalau turun ke masyarakat. Inilah yang harus dibenahi sebenarnya. Jadi saya berbicara seperti ini karena saya sudah punya pengalaman selama 5 tahun
bagaimana saya lihat fakta di lapangan, terutama di daerah tempat saya mengabdi saat itu di Kabupaten Serdang Bedagai, banyak sekali yang harus dibenahi. Namun saya meyakini pemerintah daerah sudah punya mimpi, sudah punya perencanaan, dan pastinya bisa mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Terima kasih yang sudah selalu menonton video saya. Buat kalian, kalaupun nanti ada yang kurang jelas, ingin dijelaskan secara lebih detail, boleh saja komentar ya, nanti kita akan bahas pada video selanjutnya. Salam literasi, assalamualaikum.